Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Our Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Wow, ini spesial banget nih episode nih. Biasanya gue ngobrol sama cewek cantik gitu. Sekarang ngobrol sama buaya darat kayaknya nih. Mantan buaya kayaknya deh. Buaya darat bisa. Yang punya tagline Raja Terakhir. Benar. Siapa lagi kalau bukan Yonglex? Yoi, sambil minum ya. Yoi, cing-cing dulu gak sih kita? Cing-cing. Gila, enak banget deh. Vibe black tea. Halo Vibe, boleh dong. Yuk, nih gara-gara Yonglex boleh lah tempel-tempel dikit. Bisa. Oke, jadi sekarang gue ngobrol sama Yonglex. Ini gue manggil lo Lex aja kali ya. Lex boleh. Gimana kabar? Baik. Selalu. Lagi sih. Yang paling pertama sehat harus. Amin. Karena biasa rata-rata orang doa tuh sehat sama kaya. Harus. Ya kan? Harus. Sama yang ketiga bahagia biasanya. Harus juga. Nah, bener. Ketiga itu udah lo dapetin bang? So far? Sehat, kaya. Iya dong. Wah gila. Udah dan harus terus. Oh iya. Kira-kira Karena bahagia gue apa? target 1 hari aja. Kenapa tuh? Ini cukup 1 hari target gue bahagia. Hari ini. Ya besok nanti lagi gitu ya. Besok lagi. Dan besok lagi. Repeat Order. sampai mati. Gila. Amin. Ini target gue cuma bahagia 1 hari kok. Jadi gak muluk-muluk. Bisa gak sih bahagia 1 hari? At least kalau gak 1 hari kan 24 jam. Bener. At least 3 jam bisa gak lu? Masuk akal dong bahagia 3 jam. Iya. Jadi kesimpulannya kalau gue ya, sebelum gue nutup hari ini gue harus bahagia. Jadi yang gue ingat hari ini adalah bahagia di hari terakhir ini sebelum berakhir. Itu intinya. Jadi diem gini kita ya. Baru mulai loh. Ini belum ada semenit loh. Itu intinya. Kan orang mikirin 10 tahun gue harus punya nih. Hari ini lu bahagia gak? Iya. Tapi itu aja. rumus bahagia lo apa bang? Itu dia. Untuk hari ini ya bahagianya nanti banyak aspek ya. Bisa hari ini ditransfer duit job turun. Iya dong. Iya 10 miliar kita tahu kan. Gak usah 10 miliar. Dapat 10 juta aja lo ke transfer. Wah anjing seru nih gitu. Iya. Ya elemen bahagia itu. Terus salah satu sumber-sumber dari cairan bahagia lah ya, dopamin dan endorfin kan. Apa aja tuh, seks, shopping, game, movie. Benar. Anything. Tapi dari semua itu lo udah dapetin lah ya. Udah dong. Terpenuhi Tiap hari. Gila. Tapi sebelum jauh nih bang, gue mau nanya, lo lagi sibuk apa nih hari ini? Wah banyak. Kerjaan depan, kerjaan belakang, kerjaan tengah. Gimana nih? Banyak pokoknya. Gimana nih? Label musik yang lagi dibangun. Oke. Ada skincare lagi jalan. Iya. Nama skincare lo apa bang? Ziracle. Ya Ziracle. Dari nama anak gue. Jenap. Zainab Alexander. Namanya Ziracle. Betul anak lo lucu banget cuy. Ya Ambon Betawi gitu tuh. Ambon Betawi Sunda. Percampuran antara itu ya. Sebenarnya banyak. Gue kan Ambon, Medan, Jawa. Oke. Maknya Sunda, Betawi. Berarti tuh 5 ras jadi satu tuh. Iya gila. Sunda. Ambon, Sunda, Betawi, Jawa, Medan. Nah, itulah jadinya tuh. Jenab. Nanti kalau udah gede sama gue aja boleh nggak? Aduh. Ini langsung gitu ya, langsung pikirannya terlalu jangka panjang aja gitu. Kejauhan cuman. Iya, ngeliat bapaknya begini kan, siapa yang nggak mau gitu kan? Nggak, sorry bercanda. Aman. Pokoknya Jenab harus clubbing bareng mau bentar terus. Iya, kayaknya lu juga bakal ada yang kalau misalkan di SMA gitu kan. Udah kalau kerja kelompok di tempat aku aja. Pasti. Yang waktu itu kan. Ya, tahu teman-temannya sih ada yang cakep-cakep kan. Iya. Bikin cuci mata aja. Iya, siapa tahu ya butuh ya kan. Bener. Butuh iPhone. Kayak di film-film. Gitu kan. My daughter son. Kok sama ya? Tapi so far ya sebelum jauh nih bang, lu kan pengen punya cita-cita kayak pengen bersahabat lah dengan anak lu. Lu dengan orang tua lu backgroundnya seperti itu juga gak sih lu didiknya? Sebegitunya? Wah gila. Saking deket itu kayak gue mau nyokap gue ngomongnya gue lo gitu. Dan nggak apa-apa gitu. Iya, dan gak apa-apa, dan itu kan love language-nya gitu. Ngomongnya gue lo dan asik aja gitu kalau cerita. Sangat amat bikin nyaman banget ya berarti ya. Harus
itu kuncinya sebenarnya sih. Kuncinya lo bisa cerita apa aja yang lo nggak malu ke orang tua lo gitu. Hal terparah apa yang lu ceritain sama bokap nyokap lu atau orang tua lu siapa? Either itu nyokap atau bokap. Nggak ceritain, kayak nyokap gue ya udah tau lah ya. Gitu kan. Misalnya zaman dulu gitu. Iya gimana tuh? Zaman SMA deh, kita dari mulai dari SMA kejauhan. Oh, jauhan. Oke. Waktu-waktu udah nge-rap lah udah banyak. Oke, nih gimana nih? Ini belum pernah diceritain mungkin ya. Orang belum tahu nih. Ya. Jadi pernah adalah cewek-cewek deket gitu kan. Kan kita Buka aja Yonglek. cewek-cewek deket gitu Iya. kan. Tahu-tahu bos tuh cuman gini aja, jangan lupa pakai kondom. Berarti dia sepaham itu ya. Berarti Iya lu dari ya lu udah diajarin sex education gitu loh. Harus. Karena ya daripada belaga-belaga bego gitu kan. Ujung-ujungnya gitu. Terus kan memang gue sama istriku juga hamil di luar nikah kan, hamil duluan. Iya. Itu karena apa? Kayak emang lu udah cinta apa gimana nih, Bang? Iyalah pasti, dengan segala, gue kan orangnya sangat rasional banget dan logika banget gue. Iya. Tangan-tangan juga sih. Dan waktu pas liat istri gue ya, kalau dibilang hamil di luar nikah situasinya aja, tapi Iya, direncanakan nggak? Iya. Oh, tentu. Iya dong. Di mana? Iya, kalau hamil Di luar. kalau buang dalam hamil ya rezeki gitu Iya, aja. benar. Ini sebuah rezeki sih. Rezeki banget. Iya. Karena nyokap gue nggak sedih pas denger. Ya seneng. Dapat cutu gue gitu Iya, ya. dapat cucu dari gue gitu, anak terakhir kan. Oh, lu anak berapa, Bang? Ketiga. Berarti abang dan kakak pertama gimana? Kakak dan abang, cewek sama cowok. Aduh, gila. Tapi Bedanya jauh 10-9 tahun. wah, anjing, jauh banget cuy. Parah. Tapi kayaknya lu kan alpha male banget nih. Lu jadi kayak kelihatan jadi leader banget deh kayak ini. Apa gimana? Ya kurang lebih gitulah ya. Kurang lebih gitu. Kadang-kadang kita juga sempat breakdown sih. Kenapa bisa kayak gini? Mungkin kok bisa sih ada satu darah cuman beda banget gitu cara pemikiran. Itu nggak bisa gue pecahin sih sama produser gue ngobrol gitu. Kenapa kita bisa jadi yang punya leadershipnya, terus bisa mikirnya juga jauh beda gitu. Benar. Tapi nggak tahu gitu. Gue jawabannya nggak bisa jawab. nggak bisa jawab ya. Tapi lu dengan mental seperti ini, lu terbentuk karena keadaan kah atau karena apa, Bang? Banyak pasti. Salah satu yang bisa ke trace itu keadaan pasti. Salah satu sih doang loh. Aspek lainnya kita nggak pernah tahu. Aspek lain nggak Nggak pernah pernah tahu. tahu. Tapi lu pernah sakit hati nggak? Kan biasanya kalau gara-gara sakit hati itu kadang bisa ada pemicu gitu loh. Kayak anjing ini gue harus bisa untuk gimana gitu loh. Gini, mungkin pernah. Tapi karena terlalu gue nggak karena gini, sakit hati tersinggung itu kan keputusan tuh. Karena gue sampai lupanya, gue hampir nggak pernah ngambil keputusan buat sakit hati dan tersinggung. Gue sampai lupa pernah apa enggak. Tapi lu tahu pada saat itu lu lagi sakit hati nih anjing ini gara-gara cewek dibangsat gitu loh. Oh ya itu mah pernah kalau cewek. Jadi drive thru pernah karena rasa penolakan. Lu pernah ditolak? Pastilah. Jangan gini, bukan pernah. Gue malah pernah merasa dibilang gila nggak gila karena gini. Kayaknya dia nggak merasa menolak, kayaknya dia nggak nolak, cuma gue merasa kayaknya ditolak nih. Anjir. Dari cara ngomong, dari cara dia menyikapi. Menyikapinya dingin ya. Kayaknya gue merasa ditolak dan itu jadi dendam. Lu pernah dendam sama cewek? Banyak. Wah, gimana tuh? Sama semuanya. Apakah karena akibat penolakan itu atau gimana? Mungkin ada yang menolak secara langsung dan ada yang Menolak salah halus. secara tidak langsung. Tapi mungkin dia nggak nolak. Cuman gue nganggapnya anjing lu nolak gue lu anjing gitu. Hal terepik apa yang pernah lu balikin tuh pada saat itu? Pernah. Gimana ceritanya tuh? Ini lucu nih anjing. Ini Waktu keren nih. era rintis. Iya. Gue pernah ditolak cewek. Terus gue anjing lo liat, ntar kalau gue udah jadi orang gue kerjain lo. Nih lu pokoknya nih produser juga nih. Jangan kayak gitu. Ya, tak kalau dia nggak tahu 10 tahun ke depan tiba-tiba jadi orang, nyesel lu. Akhirnya gue jadi karir udah bagus gitu, rezeki udah bagus, gue deketin cewek. Ini orang. Ya dan dia lupa gue dulu siapa. What the fuck? Masa bisa lupa? Lupa dong. Lupa. Karena kan dulu gue nama panggilan dulu sebelum ada yang les kan jauh beda. Oke. Pangling lah, banyak yang paling era-era gue ABG SMP SMA banyak yang paling sama gue sekarang gitu. Oke. Ya kan muka berubah, terus tato segala macam pangling. Benar-benar. Banyak yang pangling gitu. Terus pas udah deket gitu kan, gue bawa ke tongkrongan, gue deket anjing, gue pacarnya Dini gitu. Udah terus masuk kamar gitu kan. Ini nih epic nih. Gimana? Masuk Lu kamar. ngapain lu masuk kamar lu? Kita bikin dia sange.
Oke. Tidur foreplay, Oke. bikin dia sange foreplay. Dianya udah pengen dipakai gitu kan. Gue tinggal tidur. Gue tinggal tidur, habis itu besokannya cabut. Aji. Udah gue gak mau kenal lagi. Sesakit hati itu ya? Iya. Gila. Padahal dibilang barang bagus gak bagus, cakep. Cakep ya? Cuman kan ya muka gue juga gak ganteng banget. Ya cuman ya gak boleh membuat malu ras Ambon gitu. Ambon cewek cakep-cakep. Parah. Harus mau mukanya seserem apa, Ambon cakep-cakep ceweknya. Kenapa ya? Kenapa? Apakah takdir atau ada faktor-faktor lain yang Jangan bikin... lupa di luar uang dan fisik, Yap. sejelek-jeleknya cewek, Iya. gocekan Ambon paling bahaya emang. Gocekan Ambon paling bahaya, gocekan Ambon. Lu punya teman Ambon gak? Track record lu liat ceweknya? Jarang kan? Kayak lu doang deh, temen gue deh. Ya Ambon. Iya. Lu masa gak punya teman Ambon sih? Pasti cewek cakep-cakep. Lo lihat deh almarhum Bung Glenn, cewek cakep-cakep gak? Iya. Iya. Obatnya apa sih? Ambon pokoknya. Lo cek aja cowok-cowok Ambon pasti cewek cakep-cakep. Kenapa ya? Apakah cewek tertarik karena hal biologis atau Bisa jadi itu satu. Gue satu. cekan Ambon pokoknya. mulutnya manis atau gimana? Pokoknya kalau cowok ya, Oke. cewek cakep. Iya. Cuma ada dua hal biasanya. Satu. Uangnya banyak. Iya. Kedua, Dua. titiknya gede. Iya dong. Bener. Ya enak diranjang lah. Iya, enak diranjang lah servis itu. Benar. Ya kalau gue kan dua-duanya nih. This is raja terakhir. Iya kan dong. Susah jadinya. Gitu. Iya. Akhirnya iya. banyak repeat order gitu. Iya. Di era-eranya bandel-bandel dulu gitu. Iya, tapi so far udah berapa banyak cewek, Bang? Aduh. Ini sampai tarik nafas loh. Banyak sih kayaknya. Banyak banget ya. Iya. Era-eranya bandel dulu ya, namanya bandel lah. Tapi sebandel apa sih lu dulu? Set bandel. Iya bandel-bandel cowok. Bandel cowok dan ya bandel-bandel rockstar lah gitu. Rahasia umum juga orang udah tahu, gak usah dijelasin. Iya. Pendengar FVB pasti tahu bandel-bandel rockstar. Gila. Dia lagi minum dulu deh. kasih nafas dulu. Dia gue yakin mulutnya tuh asem ya kan, nggak bisa ngerokok. Sambil begini enak banget tuh. Iya. Next itu ya, studio ini harus bisa ngerokok tuh biasa. Iya, amin. Ya, soalnya gue juga pengen ngerokok juga kan. Tapi ini kan pertanyaan dari titipan. Pertama kali nih, lu tahu tentang seks ini itu di umur berapa, bro? Aduh. Pertama kali nonton bokep, anjing umur berapa ya? SMP kayaknya dah. Lupa. SMP kayaknya SMP. Cuma umurnya berapa? Exactly-nya gue lupa. Tapi untuk pertama kali having sex gitu loh. 22 apa ya? 22 apa 23 gitu. Dan sama siapa? Ini bangsat banget pertanyaannya. Ada namanya. Ada. Inisialnya B pokoknya. Oh, B. Bunga? Aduh, terlalu bisa ditebak sekali tuh. Enggak dong. Enggak iya. Atau pada situ apakah sama pacar lo gitu? Iyalah jelas. Tapi lo tipikal yang bisa sana sini atau sama pacar lo sih? Sama pacar aja lah. Lo nggak bisa sama orang lain gitu? Kalau lagi nggak pacaran mungkin. Gitu. Tapi alasan lo nggak pengen pacaran kenapa? Apakah karena sakit hati atau gue lagi nggak pengen serius aja nih sama satu cewek dia, anjing gue main-main aja deh gitu? Karena ada tuh. Karena prioritas sih sebenarnya. Lo bisa memprioritaskan seseorang sebegitunya? Prioritaskan karir tetap. Oke. Gitu. Tapi lo kan karir nih. Lo waktu pada saat itu lo juga sambil pendidikan gak sih? Ambil jalur pendidikan juga gak sih? Ambil. Dan lo kuliah, kayak cuman nggak selesai karena gue tetap pilih karir. Dan menurut lo nih, kapan waktu yang tepat untuk pertama kali orang untuk having sex? Aduh susah juga ya waktu yang tepat. Karena sekarang banyak banget orang-orang yang mau beli kondom aja dia nggak berani gitu loh. Itu kan ranahnya abu-abu ya tetap ya. Bener. Ranahnya abu-abu. Sebenarnya yang kalau kita ngomongin yang tepat secara harfiah ya habis nikah sebenarnya. Cuman di lapangan kan beda jadinya bro. Ada banyak kenakalan remaja pasti ya seks alkohol gitu kan. Iya, kenapa seks dan alkohol selalu berdekatan ya, yang selalu berjalan beriringan gitu? Kenapa ya? Karena kan tadi sumber dopamin dan endorfin dia. Iya. Salah satu cairan kebahagiaan itu.
Bukan alkoholnya, cairan kebahagiaan yang dirilis ketika lo Rasanya ya, feeling yang lo rasakan gitu. ada cairan kimia yang rilis di badan lo. Bener. Itu endorfin sama dopamin itu. Gila. Bisa lewat sport, lewat gym, lewat olahraga. Bener. Bikin badan lo happy. Happy. Tapi Itu lo naikin imun tubuh lo. bener. Jadi buat sobat nganu dimanapun kalian berada, nih pendengar gue namanya sobat nganu ya. Kalau lu mau bisa survive ya. Di era Covid ini, ya dopamin, ya itu either lo. Pokoknya gue kasih tau ya, salah satu yang gue tahu, shopping, Satu, seks, alkohol, game, movie. Dari 5 ini lo harus ada rutin nih. Iya kan, pasti lo ngalamin lah. Ketika 5 dari itu atau salah satunya nggak terpenuhi, lo pasti pusing kan. Iya, harus dirilis tuh cairan bahagia itu yang bikin imun lo naik gitu. Kerja terus, duit banyak tapi nggak bisa shopping, nggak punya cewek ya kan. Atau enggak lo nggak bisa yang namanya kayak ya buat menyalurkan aja gitu loh. Makanya Iya. harus dirilis bukan menyalurkan. Oke. Dirilis. Diupload ya. Iya. Lewat 5 itu pokoknya. Maka minimal hari ini adalah 2 jam 3 jam. Kalau dari 5 itu ya minimal lo main game minimal. Hari ini lo main game? Pasti. Main game apa lu sekarang? Berangkat lagi NBA 2K sekarang. B2K. NBA 2K. Lo gak ada niatan bikin game? Itu masih lama lah. Masih lama. Masih lama. Gila. Tapi sebelum jauh nih, kita ngomong tentang seks lagi nih. Ada nggak sih seseorang yang pernah sama lo sampai sekarang pun nih? Lo kan udah menikah nih. Ada nggak yang nggak bisa lo lupain? Bentar ya, lagi mikir nih. Kebanyakan aja. Pasti ada. Ada. ya? Ntar gue kasih tunjuk. Yonglek ini salah satu orang yang lagi Clubhouse tiba-tiba ngirim kontak mantannya. Dan itu cantik banget, sumpah itu cantik banget, sumpah. Yoi. Parah. Barang gue bagus-bagus bro. Itu lu bisa ngedeketin dan bisa ngedapetin itu gimana anjing gitu loh. Ya gue tuh tipikal orang yang ngejar karir ya. Satu. Jadi itu pasangan nomor 2. Oke. Jadi bertemu, abis itu dia suka gitu, kasih sinyal suka, ya kita dekat gitu. Gitu. Why? Iya tahu kan gue udah bilang kita Ambon bro. Ambon tuh harus cakep ceweknya. Kadang hal-hal seperti itu tuh nggak bisa direpresentasikan gitu loh. Nggak bisa. Sama halnya kayak FWB, lu bisa FWB sama nih orang gitu kan? Ya nggak tahu aja gitu loh. Karena mungkin kayak gitu, ya muka gue jelek gini ada karisma gitu mungkin. Dia ada yang gitu beda loh. kali ya? Iyalah. Iya. Kadang Gitu. Iya. Kadang cewek juga gimana ya? Dibilang bego nggak bego, mereka pasti punya pilihan gitu loh. Pasti punya pilihan. Pasti bisa memilih antara yang ini atau yang ini. Tapi kenapa pilih dia kan? Alasannya kita nggak ada yang tahu. Itu mungkin itu Nasib nggak sih? yang 2 tadi. Enak bro. Kita Bisa juga bikin nyaman. bener. Tapi menurut lo ya, seberapa penting sih seks dalam pacaran gitu loh? Tergantung sih sebenarnya. Tergantung beda-beda setiap orang. Kalau menurut gue penting nggak? Setengah-setengah sih kalau gue. Kenapa? Karena gue banyak aspek lain buat rilis dopamin sama endorfin itu. Lo ada game juga sih. Wah game gue maniak gue game. Lo lifestyle juga gitu loh. Bener. Gue ada game juga jadi ya kalau ada kalau nggak ada gitu kayak. Tapi lo pernah kosong nggak, Lek? Apanya? Nggak, kayak dalam suatu kondisi gitu. Gue nggak ada lagi deket sama pacaran sama siapa-siapa. Ya dirilis tadi tuh nggak ke sana gitu. Lu ada nggak waktu saat-saat seperti itu? Kayaknya hampir nggak ada deh. Nggak Karena ada. di posisi gue kayak gini, Iya. kita lagi nggak nyari aja barang bagus datang bro. Itu yang susah bro. Gue langsung speechless gitu, gue diem. Itu yang susah gitu. Iya juga sih. Itu barang bagus datang kayak pala kita puyeng. Atas bawah yang puyeng palanya. Ciri-cirinya gimana tuh kalau yang kode-kode pengen masuk tuh? Gue pengen tahu nih. Lo kan sekarang ya siapa yang nggak tahu lu gitu? Lu bisa bedain nggak? Lu bisa bedain nggak? Gitu loh. Ada orang-orang yang mencari keuntungan di sana gitu, kemen. Ya something lah gitu loh. Nggak untuk manjat gitu. Untuk manjat gitu secara di Instagram segala macam. Kayaknya hampir jarang dan hampir nggak ada. Pendekatannya beda gitu. Beda-beda. Gue tahu orang yang memanjat, yang enggak, dan yang rata-rata yang hasilnya sampai jadi dekat itu yang nggak mau manjat memang. Kelihatan dari cara ngomong, dari cara apa yang dia bahas. Kelihatan. Gila. Iyalah lu udah sebesar ini cuy. Ya maksud gue
ya lu udah tau lah, lu udah ketemu banyak orang, lu udah banyak banget lu negosiasi, lu ngobrol sama orang, lu udah tahu gimana caranya nge-treat orang gitu loh. Kelihatan pokoknya dia mau manjat sedikit, oh enggak nih, caps gue kayak langsung. Kelihatan dari attitude-nya gitu. Gila. Bukan dari kondisi finansial ya. Kelihatan banget. Tapi ada nggak yang plus sampai so far gitu? Sebelum Apa? nikah deh. Sebelum nikah? Iya, kayak ada yang sampai tiba-tiba lu kegayat nih sama nih orang gitu. Bentar ya, mengingat-ingat dulu nih. Ini banyak banget. The real nih. Kayaknya hampir gak ada deh. Karena Nggak ada. gue bilang tadi prioritas gue satu karir dulu terus. Lu menjaga nama gak sih, Lek? Apa yang mau dijaga apanya? Kayak mungkin apa lifestyle rockstar gitu. Gak perlu sih kalau menurut gue dijaga gitu. Selama masih dalam kategori nakal. Jadi yang gue jaga adalah batas nakal dan jahat. Udah sampai situ aja. Bedanya gimana nih? Bedain batas nakal dan batas jahat tuh seperti apa? Karena banyak orang yang nggak sadar tiba-tiba kecebur aja gitu loh. Iya, lo harus tahu batasannya. Kayak misalnya gini, lo nakal, lo mau bandel sama cewek nih gitu. Mau jadian apa enggak? Iya, bandel. Kalau sampai di tahap jahat, lo pacarin terus lo porotin. Wah, gitu. itu parah sih. Kayak ada kan banyak yang cowok sama cewek pacaran kayak pas lagi kuliah pacaran supaya tugasnya dikerjain. Lulus putus. Ayo bangsa. Ya gitu-gitu udah termasuk jahat menurut gue, itu bukan nakal lagi. Ya gitu-gitu itu simpelnya. Tapi lu pernah jahat gak, Lek? Hampir gak pernah sih. Hampir gak pernah gue jahat. Senakal-nakalnya lu deh. Gimana? Aduh, nakal-nakalnya gue ada, cuma terlalu vulgar kayaknya. Jangan, itu bahaya itu. Ya yaudah, kita bahas tentang fantasi aja kali ya. Fantasi lo teraneh deh, gue pengen tahu gitu kan. Seorang Yonglek punya fantasi teraneh apa gitu loh. yang belum kesampaian dan nggak akan kesampaian ya. Iya, ini gue mau tahu nih. Sama black people sih. Why? Ya karena kan gue di hip hop culture gitu kan. Iya, lo seorang rapper. Pengen gitu sekali-sekali gitu kita ngewe sama Nicki Minaj yang bentuknya gitu. Kok jadi traveling gini ya gue? Iya kan? Iya. Maksudnya itu yang fantasi yang belum pernah, nggak akan tersampai kan, udah nikah sekarang. Jadi kayak nggak mungkin anjing dapat yang begitu, susah. Tapi dulu pas perjalanan sebelum nikah ya, lu pernah dapat nggak? Nggak, sama sekali nggak pernah apa? Black people. Ini kita bukan rasis ya guys. Belum. Ini pengalaman si seorang Yonglek gitu loh. Belum pernah. Tapi lu nggak ada rencana buat ngedeketin pada saat itu? Ya itu karena gue nggak pernah nyari. Dateng ya. Emang Lagi lewat, oh ada nih gitu. Kalau lagi lewat, jadi kan nggak fokus nyari gitu. Daya tarik, ketebalan dompet dan fame itu berpengaruh besar ya. 70%. 30% apa anjrit? 30% ya pas ketemu, pas ngobrol gitu. Oh iya, tapi lu tipikal yang harus interest dan klik banget gak sih Ya orangnya? iya lah, kalau kan namanya pemerkosaan dong. Bener. Nih inget nih, konsensual guys. Bukan berarti lu orang strangers lu ajakin FWB. Kalau sange tuh tempat. Bener. Bukan orang strangers tiba-tiba FWB-an yuk karena lu pengen pengen ngewe gratis. Nggak gitu. Ini harus belajar nih. Salah banget sih itu. Banyak kaum FVB salah banget sih. Iya, tapi so far lu pernah FWB gak sih? Gue pengen tahu dah. Pada saat dulu gitu kan. Bentar. FWB gitu. Kayaknya enggak deh. Yang temen gitu? Iya. Enggak deh. Oh iya. Kenapa emang? Iya berarti kalau maksudnya sampai melakukan gitu, sampai dekat gitu berarti dekat. Dekat. Ya lu memacarin gitu. Ya mungkin gak pacaran juga ya. Karena udah kita jadinya tanggal segini, kayak enggak juga gitu. Tapi so far sekarang tuh emang udah bukan eranya lagi kayak nge-state. Kita pacaran yuk. Iya, udah bukan. Mungkin Nggak tahu kenapa ya? ABG masih kali ya. Hah? ABG masih kali ya. Mungkin kali ya. Karena sekarang kayaknya orang Kan udah umur kita jauh nih. Lo kan gak ngelewatin nembak pakai surat, bro. gue ngelewatin. Masa iya surat? Iya serius. Lu SD berarti anjing. Iya. Lu nembak pakai surat. Tapi masih ngelewatin gue. Surat. Zaman-zaman SMP itu masih ngirim surat gitu loh. Masih ngerasain gue. Masa iya, jangan Serius. Walaupun zaman itu masih ada BBM ya dan udah ada zaman-zaman Asia lah dulu bisa SMS tuh ya. Tapi masih ngalamin kayak gitu. Kayak buat nyari apa bangsat gitu kan. Surat ya? Pas udah sekarang gede gitu kan. Anjing ngapain sih? Tapi lu pernah nembak cewek pakai surat gak? Iyalah. Bukan surat kalau era gue. Apa? Itu lagi ngetren ngisi biodata di file.
Lu ngelewatin nggak? Jauh juga Lahiran berapa dia. sih? Oh ya jauh. Jauh. Jadi kalau kita tuh ngasih file, nanti kita isi biodatanya gitu. Nama, alamat, hobi. Gitu. Tapi zaman itu udah ada komputer ya? Udah. Udah. Cuman era itu SMP jarang orang yang pegang handphone. Jadi bakal lewat ditaruh di file gitu. Terus nanti si ceweknya misalkan buka nih. Iya mau nggak jadi pacar gue gitu. Iyalah SMP. Tapi ini era sih ya. Ini suatu cerita aja gitu loh. Cerita. Tapi lu sekarang ngerasa kayak itu gak? Apa kayak anjing gue ngapain ya dulu gitu? Enggak sih, indah-indah aja pada zamannya menurut gue. Seru tahu zaman dulu. Lu pernah punya pengalaman selain nembak itu apa lagi? Like Galau pertama tuh satu SMA sih sebenarnya. galau. Galau pertama. Itu apakah karena first love atau gimana? Itu pertama kali, bukan first love. Enggak first love enggak dia, cuman pertama kali ngerasain galau. Oke. Nangis-nangis tuh kocak sih. Lu pernah nangis juga, Lek? Iyalah, tetap nangis. Anjing, gue kira lu udah gak pernah nangis aja gitu. Kan SMP, SMA iya. kelas 1. Iya. Galau itu. Gara-gara apa diputusin? Selingkuh atau gimana ya? Intinya dia, iya bisa dibilang selingkuh, bisa dibilang nggak selingkuh, bisa dibilang diputusin terus milih cowok itu. Anjing sakit banget dong. Karena dia anak band gitu. Iya. Tapi sekarang udah gak anak band kan pasti. Udah jauh levelnya mah. Tapi itu cerita masa lalu aja. Kayak wah, harus ngelewatin era puber sih, seru. Iya, karena emang anak-anak sekarang juga gimana ya? Ya mungkin pas kita udah agak dewasa ngeliat itu, lu ngapain sih Nyet gitu? Pengen ngelepak kepalanya kan, lu ngapain sih gitu? Tapi mungkin bagi dia asik Nyet gitu. Emang masih. Kalau gue enggak justru. Gimana? Kalau gue kalau temu gue yang zaman dulu nggak apa harus ngelewatin itu. Kalau nggak jadi kayak sekarang. Iya, proses ya. Iya proses sih, biarin aja. Lu juga berproses loh sampai sekarang. Harus untuk jadi kupu-kupu harus jadi ulet dulu gitu. Iya. Gue kan jadi indah tuh, kepompong dulu, biarin aja. Anjing. Harus lewatin masa sakit hatinya. Kalau nggak gitu kan nggak jadi tuh lagu nyeselkan gitu kan. Sekarang lo nyeselkan. Beda kan gitu. Anjing, iya gue tau kan lagu. triggernya gitu. Anjing gue tau Trigger kan lagunya gitu. bangsat. Anjing lo dulu buang CSN gue, sekarang gue jadi orang nih bangsat. Iya. Itu lagu apakah buat mantan, Lek? Pastilah. Berarti pas lo lagi nulis lagu ya nih? Gini, Keinget mantan 2017. gitu? Oke. 2016 akhir di Gunung Salak. Hmm. Gue sampai di tempat workshop gue di sebuah villa gitu. Inspirasinya gara-gara di villa itu di Gunung Salak sering ada monyet. Monyet? Iya, jadi pas kita lagi set studio ada monyet. Oke. Wah, bikin lagu tentang mantan gitu. Itu the real fucking story-nya inspirasi dari monyet. Kan orang sering bilang, kalau gak anjing monyet kan, udah ada anjingnya, udah ada monyetnya gitu kan. Berarti kan ada pacarnya kan. Iya. Itu. Anjing. Ini anjing. Ini story yang benar-benar kayak anjing, orang mungkin nggak tahu banyak ya tentang suatu lagu yang tercipta dari lu gitu loh. Iya, dari keresahan-keresahan soal hubungan cinta kan lagu-lagu. Tapi belum jauh nih, Lek. Cinta menurut lu apa, Lek? Cinta itu kalau kata banyak orang tuh, cinta adalah penuh penderitaan. Oke. Jadi kalau lo mutusin buat cintain seseorang, berarti lo harus mutusin menderita buat dia. Jangan lupa. Berat banget. Iya lah, udah pasti lah. Anjing. Cinta udah pasti penderitaan, korban. Cinta itu nggak enak pokoknya. Gitu. Jadi kalau buat lu yang pada ngerasa kalau lu bisa bareng dia dan lu bisa mencintai dia, berarti dan lu mengharapkan bahagia, salah ya? Salah. Lo harus mengharapkan menderita bareng dia, atau menderita demi dia. Iya. Bukan bahagia bareng, cuman dia yang boleh bahagia gitu. Anjing. Kalau cinta gitu, Parah. dia harus. Nah kalau dia cinta lo juga, dia juga mikir sama dong. Iya, berarti Cuman dia juga rela ya. Cuman dia yang boleh bahagia, gue nggak boleh. Itu kan cinta. Nah kalau gitu sama-sama, levelnya sama, dua-duanya bahagia nggak? Bahagia. Gitu. Benernya. Ini gak ada YouTube ya, kan bisa diikut tuh. Itu kalau sebenarnya cinta gitu. Cinta. Benar. Cinta adalah sebuah seni yang bikin sakit hati. Benar. Jadi kalau misalkan kalau versi gue, cuman jangan lupa bahagianya itu dalam waktu dalam temponya berapa. Kalau gue kan bahagianya dalam sehari. Gitu. Tapi lu pernah gak, Lek, berkorban buat cinta gara-gara seseorang nih? Ya pernah lah pasti. Gimana gue pengen tahu gitu. Dan apa yang pernah lu lakuin gitu loh pada saat itu ya? Anjing gue lupa lagi. Bentar, apa ya? Oh pernah. Gimana nih? Pernah, itu lucu banget.
Aduh gak bisa diceritain lagi, orangnya terkenal juga gitu kan. Oh ya? Iya. Serius lu? Iya bener, jangan. Sebut aja. Jangan. Spill nama gak sih? Aduh, bahaya bro. Jangan. Rame nanti. Intinya pernah berkorban sampai nangis bro. Lu udah fame lah pada saat itu ya. Lagi setengah, lagi mau meletus. Terus lu ngapain tuh? Korbanin perasaan lah, korbanin waktu, korbanin pride. Berarti lu bucin juga dong anjrit. Kalau bisa dibilang bucin ya bucin lah. Mungkin ya. Korbanin pride. Itu umur berapa ya anjing? Umur 21. Enggak 22 23 lah. Umur segitu. Anjing berarti 7 6 tahun 7 tahun lalu. Tapi lu berkarir di dunia entertain juga udah hampir 10 tahun ya? 12. Wah, lama banget anjing. Lama dong. Gila. Jadi kalau orang jangan lihat enaknya, lihat prosesnya juga 12 tahun gitu. Setengah umur lah kan? Gimana? Hampir. Lebih dari itu. Tapi so far ya gue ngerasain sih Yolek ini sosok atau figur yang lu tuh gimana ya sama orang yang masih di bawah lu tuh kayak ngangkat gitu loh. Serius. Lu salah satu narasumber yang gue ngerasa kayak gue salut banget sama lu. Dan lu bisa menghargai dan nge-treat orang gitu loh. Asli. Lu gimana ceritanya tuh? Karena gue pernah di posisi yang sangat layak diremehkan. Diremehin gak apa-apa. Ya memang layak, memang dia pantas diremehin. Oke. Gue pernah posisi yang dipantas diremehin. Dan pas gue jadi anjing gitu, bisa orang yang dulu diremehin bisa jadi kayak gini, segede gini. Anjir. Sebanyak ini duitnya, segede ini kok linknya segala macam. Gue nggak boleh treat orang beda gitu. Even dia pantas diremehin aja nggak boleh. Karena kalau dia jadi bisa backfire. Benar. Jadi maksudnya gitu, treat orang sama aja, sewajarnya manusia aja. Mau dia pantas diremehin atau nggak pantas, sama treatnya. Itu yang gue terapin. Kayak Hormat gue sama yang lebih tua. Mau lebih kaya, dia lebih kaya, lebih terkenal. Kalau dia lebih tua pasti panggilnya bang. Itu simpel aja, attitude dasar aja. gila. Ini pelajaran sih yang gue ambil karena so far gue ngerasa kayak anjing. Lu friendly banget gitu loh. Dan lu sangat amat menghargai orang gitu. Gimana ya? Karena gue kan pernah nggak dihargain juga. Dan itu rasanya nggak enak. Tuh. Gila. Ini bukan yang mau timbal balik ya, bukan berarti gue harus treat orang sama. Terus nanti kalau dia jadi orang dia inget gue. Enggak, bukan ke situ arahnya. Intinya treat semua orang sama aja. Bener. Jangan pernah beda. Jangan pernah lo harus bisa nge-treat orang seperti apa yang lo mau di-treat orang ke lo gitu. Benar. Ini kunci sih. Lo baik. Enggak. Itu pun sebenarnya udah salah. Gimana? Sebenarnya nggak usah. Kalau sampai lo ngarepin timbal balik dalam bentuk apapun udah salah. Intinya treat dia selayaknya dia manusia aja udah cukup. Gue usah ngarepin anjing ntar deh kalau dia jadi orang dia nge-treat gue gini juga. Gue nge-treat dia gini supaya orang nge-treat gue gini. Kan udah pamrih tuh. Itu udah ngomongin reward kan. Oke. Gue nge-treat dia begini supaya orang lain nge-treat gue gini. Gak perlu. Sampai di level. Jadi kalau kita mikir udah nge-treat dia layak karena dia manusia aja udah. Sampai situ aja mikirnya. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Harus sampai situ aja. Karena gue pernah di posisi di treat tidak baik. Orang besar dan gue orang kecil di treat nggak layak, gue kerjain habis. Sekarang ya? Dulu. Oh dulu. Gara-gara Boleh apa? Cerita nih? Boleh dong. Ini cerita dong. Gue pernah kerja di bioskop terus temen gue dapat ngelayanin makanan ya, enak di nachos, popcorn gitu, hotdog. Ada orang datangnya telat marah-marah, minta makanan diantar. Oke. Kan dari manajemen nggak bisa makanan kita diantar ke dalam bioskop. Oh iya. Dibentak-bentak nangis gitu kan. Dalam hati gue, awas lo ya kerjain. Dia pesan hotdog gue masukin pantat. Coca-Colanya gue ludahin, gue aduk-aduk, terus gue anterin tuh mampus lagi. Dari situ gue mikir, oke, nggak boleh lo mau treat orang di bawah di atas, tetap sopan dan sama aja gitu. Gitu. This is range terakhir. Gila. Like ini nggak terasa nih udah hampir 33 menit kita ngobrol. Terakhir deh pesan buat para pendengar deh. Karena gue juga banyak belajar dari lu nih asli. Dalam hal apa nih? Apapun, love, sex, whatever. Lu pengen lagi ada unek-unek apa lu keluarin aja nih. Yang paling penting dan paling urgent mungkin. Kalau ngomongin seks gue tengah-tengah. Oke. Seks kalau bisa kasih yang pertama buat orang yang layak. Oke. Gitu.
Kalau nanti gue di tengah-tengah. Kalau yang merasa seks itu sangat sangat harus diberikan sama cuma satu orang, sama suami lo, sama istri lo, nggak apa-apa, nggak ada yang salah punya pemikiran kayak gitu. Punya prinsip seperti itu udah salah. Nggak salah, nggak. salah. Pokoknya semua pun nggak salah. Ada yang punya prinsip seks cuma buat sebagai kebutuhan, nggak salah juga. Nggak salah. Itu value masing-masing. Iya, benar. Tapi pesan gue buat orang yang nganggap itu harus diberikan ke orang yang layak, berikanlah ke orang yang layak. Benar. Gitu. Kalau lo cuma nganggap itu sebagai kebutuhan, nggak masalah juga. Oke. Berarti apa yang lebih penting selain seks kalau dalam hidup lo? Waktu. Oke. Atau prioritas. Karir. Kasihlah waktu dan prioritas itu. Ya misalnya dalam hubungan, seks gue bisa sama siapa aja gitu. Tapi pas lo sayang sama orang, seksnya kan nggak penting. Ya yang menurut dia yang paling penting waktu dan prioritas. Lo kasih lah itu gitu. Itu aja sih pesannya. Gila. Gitu. Kasihlah kepada orang yang layak, dan lu jangan judgmental orang juga. Nggak Kalau boleh. emang lu punya prinsip seperti ini, ya udah, jangan terlalu ngubek-ngubek masalah prinsip orang lain. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Judge itu bukan ranah kita. Jangan. Nggak boleh. Gila, yang nggak boleh ngejudge adalah Tuhan. Anjir. Lo boleh ngejudge gue, tunggu lo jadi Tuhan. Nah, gitu. Aduh, ini pelajaran banget nih, gila. Oke deh Lex, terima kasih banget untuk waktunya. Terima kasih Sama-sama. udah mampir, udah ngeluangin waktunya. Gila, gue sangat amat kayak gila. Nanti gue ceritain di belakang lain. Nah, seru-seru. Wih, itu jauh seru-seru itu. Aduh, sayang saya lagi sesuai menikah kalau belum sih. Sabar ini. Oke deh, terima kasih buat sobat Galuh semua yang telah mendengarkan episode podcast pada hari ini. Dan jangan lupa ya follow Instagram Yolex, sudah tahu lah ya, lu cari aja juga. Kalau udah banyak jangan. Iya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di @tvb, dan gue lagi aktif di backup Tamen__ aja. Dan yang mau kirim cerita boleh langsung ke @tvb podcast. Dan terakhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara, dan juga Bang Loyong pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan bye bye.